Saya pikir ada rekan yang bertugas, tapi saat saya menoleh, saya melihat sosok perawat berbaju putih, model lama berjalan membelakangi saya. Saya panggil, tapi dia terus berjalan. Ketika dia berbelok ke lorong lain, saya baru sadar kalau dia tidak memiliki kepala. Dan bukan hanya sosok suster tanpa kepala yang menghantui RSUD Banyumas. Kamar jenazah rumah sakit ini terkenal dengan suara tangisan misterius yang terdengar pada malam hari. Petugas keamanan rumah sakit sering mendengar isak tangis perempuan dari ruangan itu, meski tak ada siapapun di dalamnya. Petugas keamanan yang sudah 15 tahun bekerja di rumah sakit ini pernah berkata, tangisan itu seperti ibu yang kehilangan anaknya. Begitu pilu membuat bulu kuduk berdiri. Kami sudah terbiasa, tapi tetap saja setiap mendengarnya rasanya ingin segera berlari pulang. Konon, tangisan itu berasal dari arwah seorang ibu yang anaknya meninggal di rumah sakit ini. Sang ibu tak bisa menerima kenyataan dan akhirnya arwahnya terus mencari sang anak, meratapi kepergiannya yang tragis. Yang lebih mengejutkan, beberapa pasien yang dirawat di kamar dekat kamar jenazah melaporkan bermimpi didatangi seorang ibu yang bertanya, "Apa kamu melihat anakku?" Setelah mengalami mimpi itu, kondisi pasien biasanya memburuk. Bahkan ada cerita dari pengunjung yang tersesat di basement rumah sakit pada malam hari. Mereka mengaku ditolong oleh seorang perawat yang menunjukkan jalan keluar. Ketika mereka berterima kasih dan berbalik, perawat itu sudah lenyap, hanya meninggalkan jejak basah seperti air atau darah. Apakah semua ini hanya mitos, atau ada penjelasan logis di baliknya? Yang jelas, jika kalian berkunjung ke RSUD Banyumas, terutama saat malam hari, berjalanlah dengan cepat di lorong-lorong sepi. Dan jika kalian mendengar suara langkah kaki di belakang, atau panggilan lembut seorang perawat, jangan pernah menoleh. Karena mungkin yang menyapa kalian bukanlah yang masih hidup,